Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kebaikan sejati. Kita lihat satu ayat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah ataupun ciptaan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita sebagai orang-orang percaya dikatakan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau supaya kita juga hidup di dalamnya. Kita melakukan pekerjaan baik dan kita juga hidup di dalam kebaikan. Sebab kita tahu ada orang melakukan pekerjaan yang baik tetapi dia tidak hidup di dalam kebaikan. Tapi firman Tuhan menegaskan pada kita pada kesempatan ini kita melakukan pekerjaan yang baik dan kita pun hidup di dalam kebaikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perlombaan lari maraton di tahun 2010. Dan ada satu pelari yang cukup terkenal namanya di tahun 2010, yaitu Jack. Dia berkulit hitam, sangat terkenal pada saat itu, pelari maraton, dan dia adalah seorang wanita. Ketika dia berlomba lari maraton, kita tahu kalau maraton itu jaraknya, kalau tidak saya salah, 42, sekian kilometer. Ketika dia bertanding, ada banyak atlet-atlet yang lain. Dan di antara atlet-atlet itu ada seorang pelari Cina yang tangannya buntung. Artinya dia tidak punya jari-jari kedua tangannya. Mereka sama-sama lari untuk merebut hadiah pada saat itu $10.000. $10.000. Ketika mereka berlari, Jack, pelari wanita berkulit hitam, dia melihat atlet Cina tadi yang buntung tangannya, kehausan dan berusaha mau minum. Kesulitan dia mengambil air karena
mengalami dehidrasi, kesulitan karena tangannya buntung. Ini Jack melihat dan dia berbaik hati menolong atlet Cina ini mengambilkan air minum dan memberikan kepadanya. Dan ini terulang beberapa kali karena kita tahu kalau atlet maraton di setiap pos kilometer 10 mereka boleh minum dan ada minuman. Sambil berlari. Oke. Sekali lagi saya katakan sampai berulang-ulang. Ini Jack memperhatikan atlet Cina. Padahal Jack tidak mengenal atlet Cina ini sebelumnya. Apa agamanya? Apa asal negaranya pada saat itu? Artinya apa? Dia tidak kenal ini, tetapi dia mau berbuat baik, menolong atlet yang dari Cina ini. Semula dia tidak tahu kalau itu dari Cina. Nanti setelah akhir pertandingan dia tahu itu atlet dari Cina. Tidak saling mengenal. Akibat perbuatan atau tindakan daripada Jack ini kepada atlet Cina ini tentu mengganggu lajunya dia untuk berlari. Karena dia harus berhenti dan tolong begitu. Tolong. Dan berulang-ulang. Otomatis sekali lagi yang dilakukan Jack ini merugikan dirinya sebenarnya. Karena apa? Karena memperlambat dia harus berlari. Dan pada akhirnya benar, Jack ini tidak menjadi juara, tidak menjadi pemenang. Dia hanya mendapatkan juara kedua dan dia kehilangan 10.000 US dollar. Setelah pertandingan berakhir, media mewawancarai Jack. Jack, karena kamu menolong atlet dari Cina untuk memberikan minum kepadanya, sehingga kamu ketinggalan dengan atlet yang lain dan kamu tidak bisa menjadi juara dan kamu kehilangan 10.000 US dollar dan gelar juara yang sangat bergengsi. Jack menjawab, saya tidak menyesal untuk membantu orang itu, sekalipun saya pada akhirnya tidak menjadi juara. Dia malah mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendapatkan juara, namun sesungguhnya saya adalah pemenang sejati. Saya adalah pemenang sejati. Karena apa? Dia rela
kehilangan kemenangannya karena dia menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengatakan kepada kita semua, ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, memang sepertinya kita kehilangan sesuatu, rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala-galanya, bahkan rugi uang. Tetapi ingatlah, di mata Tuhan, kita adalah pemenang sejati. Kita menjadi orang yang baik. Kebaikan sejati. Jadi pemenang atau kebaikan sejati tidak diukur dengan prestasi yang kita dapat, tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, lakukan terus kebaikan. Maka firman Tuhan mengatakan, pada waktunya kamu akan menuai baik. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, untuk kita tetap melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.